Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah yang berbahagia, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, lalu kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Memasuki malam keempat Ramadan tahun ini, kita masih semangat, masih kita mampu memenuhi masjid untuk beribadah. Mudah-mudahan seterusnya Allah memberikan kepada kita semangat, terus sehat, dan terus mensyiarkan Ramadan ini dengan kita isi berupa ibadah-ibadah. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan persoalan yang biasa dalam hari-hari Ramadan kita, yaitu persoalan doa. Bagaimana doa itu punya spesial dalam Ramadan ini. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alakum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allah bertanya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam keadaan terjepit apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi? Apakah ada Tuhan selain Allah? Amat sedikit kamu mengambil pelajaran. Jamaah yang berbahagia, ini ayat pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah, adakah Tuhan yang lain di muka bumi ini yang memenuhi orang-orang yang berdoa, bahkan dikatakan memenuhi manusia dengan rezeki yang Allah sediakan? Adakah Tuhan yang lain? Nah, berkaitan dengan doa, Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin.
mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah, niscaya aku akan penuhi. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam beribadah kepadaku, kelak mereka akan masuk jahanam dengan berbondong-bondong. Dua ayat ini menjadi inspirasi bahwa doa adalah bagian terpenting untuk memenuhi hajat-hajat kita. Bahkan Nabi mengatakan, laisa syai'un akramu 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi kemuliaan doa. Doa amal qauliyah, amal ucapan, menjadi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila orang berdoa itu Allah senang. Bahkan diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, innahu man la yas'alillah yaghdab alaihi. Bahwasanya barang siapa yang tidak mau berdoa, Allah akan murka kepadanya. Nah, dari sinilah doa itu sangat penting, terutama dalam bulan Ramadan. Kita melakukan aktivitas siam siang harinya, qiyam malam harinya, tilawatul Quran di pagi dan di siang dan malam hari. Tetapi orang-orang yang bertakwa, dia tidak melupakan yang namanya doa. Karena apa? Dari ayat tentang kewajiban berpuasa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban puasa itu untuk orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian menjadi bertakwa. Kalimat la'allakum, mudah-mudahan. Kata-kata la'ala apabila dikembalikan kepada hamba itu belum tentu pasti terjadi. Mudah-mudahan. La'allakum tattaqun. Nah, bentuk ketawaan bagaimana? Seseorang mendapatkan ampunan dari Allah, terutama dalam ibadah Ramadan ini. Disebutkan oleh Nabi, hadis riwayat Muslim, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah dan mengharapkan balasan darinya, pasti dosa-dosanya yang lalu telah diampuni. Dalam keterangan, dosa itu diampuni selama setahun. Tentunya dosa-dosa yang kecil. Karena dosa-dosa besar tidak diampuni karena hanya puasa. Dosa besar kita perlu taubat melakukannya. Terus dalam hadis yang lain, Nabi SAW, bahkan Nabi sudah mengaminkan dari malaikat Jibril yang berdoa, rogma anfimu abdin, celakalah seorang hamba, ja'ahu Ramadan, datang kepadanya bulan Ramadan, wansarifu walam yukfaru lahu, kemudian Ramadan berakhir sementara dia tidak mendapat ampunan. Tadi hadis mengatakan barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan ihtisaban, Allah akan ampuni. Sementara yang ini datang Ramadan, seorang hamba tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka.
Nah, kita barangkali berpikir ini yang umumnya karena ada hamba Allah yang muslim pada saat Ramadan dia tidak melaksanakannya. Tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan syam, aktivitas-aktivitas lain dalam bulan Ramadan. Itu anggapan kita barangkali. Mungkin juga orang yang puasa tapi tidak sholat. Kita memandang itu bukan masuk ke dalam diri kita. Hadis yang malaikat Jibril suruh Rasulullah supaya mengaminkan. Nah, tapi orang yang bersih hatinya menuju kepada takwa, dia tidak melempar hadis ini kepada hamba-hamba yang lain, tapi menuduh dirinya. Jangan-jangan saya tidak mendapat ampunan. Sekalipun saya sudah baca Quran, sudah saum, sudah sholat malam. Itu namanya orang tidak merasa dirinya sudah beres di depan Allah. Sudah selesai di depan Allah. Tetapi orang yang bertakwa menanyakan, saya belum apa-apa, jangan-jangan saya tidak termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang berbahagia, maka kita yang sudah ke masjid, sudah beribadah siangnya, sudah beribadah malamnya dengan qiyam, kita belum tentu termasuk hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa terjadi? Jamaah yang berbahagia, kita tahu surat yang memerintahkan kewajiban berpuasa Ramadan di dalam surat Al-Baqarah ada berbicara 4 ayat. Tapi secara keseluruhan itu 5 ayat. Yang 1 ayat tentang doa. Berada di tengah-tengah kewajiban ibadah syam. Ayatnya, wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan kepadanya, aku itu dekat. Allah dekat. Aku memenuhi doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menjawab seruanku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan hidup mereka dalam petunjuk. La'allahum yarshudun. Jamaah yang berbahagia, hidup dalam artian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bukan main istimewanya. Karena orang yang dapat petunjuk, apabila dia jalan, pasti jalannya yang ditempuh atas petunjuk Allah. Apabila dia berbuat, pasti ditunjukkan oleh Allah. Bahkan apabila dia salah, ditunjukkan supaya tidak berbuat salah. Itu namanya orang-orang yang rasyidun. Dalam hadis lain Nabi kita mengatakan, ketika seorang hamba mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan menambah nama yang sunat, yang nafilah, maka aku akan menjadi tangannya yang dia berbuat dengan tangan itu, menjadi kakinya yang dia berjalan dengan jalan itu, dengan kaki itu. Terus dilanjutkan, apabila dia meminta, pasti aku penuhi. Apabila dia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Nah, artinya hamba Allah yang bertakwa ini jalan hidupnya semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk kategori itu atau belum? Nah, maka
keistimewaan ayat tentang doa diselipkan di dalam 4 ayat tentang kewajiban Ramadan, salah satu hikmahnya adalah karena doa itu begitu penting, terutama di dalam ibadah Ramadan. Nah, apa saja yang kita lakukan dalam ibadah Ramadan itu? Dalam hadis lain, Nabi menyebutkan bahwa orang beribadah doa yang mudah diterima oleh Allah, salah satunya adalah ketika orang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Ketika berpuasa sampai dia berbuka. Doa secara umum, doa apa saja. Bahkan seandainya kita meminta yang remeh-temeh kepada Allah, itu disuruh oleh Nabi kita, mintalah kepada Allah. Liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu hatta yas'alahu al-milh wa hatta yas'alahu syis'ana lihi idang qata'a. Hendaklah salah seorang di antara kamu memohon semua keperluannya kepada Allah, sampai-sampai ia memohon kepadanya berupa garam. Permintaan remeh, barang kecil, minta kepada Allah. Dan bahkan dia memohon kepadanya persoalan tali sendalnya apabila terputus. Maksudnya Nabi Muhammad SAW mengabarkan itu, kita semuanya butuh doa. Adapun sebagian orang baru mendekat kepada Allah, baru berdoa kepada Allah ketika dia punya hajat yang besar-besar. Ketika terjepit dia berdoa kepada Allah. Ketika dalam kesulitan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih benar. Pertanyaan dari ayat yang pertama tadi, ailahum Allah. Adakah adakah Tuhan selain Allah? Maksudnya orang yang berdoa sekalipun meminta hal-hal yang besar, ketika terjepit dia minta kepada Allah, ketika sulit dia minta kepada Allah. Karena lebih baik minta kepada Allah, karena dia berarti menuhankan Allah. Bayangkan orang yang tidak minta kepada Allah, seolah-olah hidupnya tidak memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya orang yang sombong, kelak diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik masuk jahanam atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita meminta sekedar garam, minta kepada Allah. Sekedar tali sepatu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semuanya yang diperlukan oleh kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan lapang atau sempit. Allah menerangkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal qadiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Maka kita berdoa dalam sepanjang kita saum, tetapi istighfar apa? Supaya orang yang ibadah puasa targetnya adalah mendapat ampunan dari Allah. Orang yang tidak berdoa dikatakan sombong, apalagi tidak berdoa di dalam Ramadan ini. Maka ayat-ayat menegaskan. Satu, surat Ali Imran ayat 17. Di sana dikatakan was-shadiqina as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Di waktu-waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surat yang lain, surat Ad-Dariyat
kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sementara di waktu-waktu sahur mereka minta ampun. Jadi jamaah yang berbahagia, kita memandang diri kita belum tentu mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah. Barangkali kita memerlukan yang namanya ampunan. Maka kita perbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dikatakan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, Ramadan berlalu namun tidak mendapat ampunan. Kita dalam doa kita di pagi hari, di siang hari, di sore hari menjelang berpuasa diselipkan di sana mohon ampun kepada Allah. Terutama di waktu sahur. Sahur itu bukan sekedar kita habiskan waktunya untuk makan. Bolehlah disetting kepada kita dan ngomong kepada keluarga bahwa sebelum waktu adzan sampai kita sudah selesai sahurnya 15 menit. Kalau Rasulullah antara 50 ayat. Kita setting 15 menit. Di situ kita berkumpul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makan yang mendekati waktu-waktu subuh. Kita khususkan minta ampun kepada Allah. Karena permohonan ampun bagi orang yang bertakwa itu istimewa, terutama di waktu-waktu sahur. Dengan begitu Ramadan kita bulan ini, tahun ini menjadi lebih baik. Kita mohon ampun kepada Allah, terutama di waktu-waktu sahur. Kita mohon ampun kepadanya. Mudah-mudahan Ramadan kita berakhir Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat ampunan itu istimewa karena dia derajatnya yang kedua setelah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita betul-betul melazimi yang namanya istighfar. Kita tahu waktu-waktu istighfar yang mustajab, kita mudah-mudahan mampu melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang melazimi istighfar. Doanya salah satu yang diajarkan oleh sahabat, Allahumma inni as'aluka birahmatika wasi'at kulla syai'an taghfirli. Ya Allah, aku memohon dengan rahmat-Mu yang meluas segala sesuatu untuk segera mengampuni. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitulah jamaah yang berbahagia bahwa istighfar senantiasa istimewa di hadapan Allah. Karena kita di depan Allah bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni kita. Mudah-mudahan berkenan pula memberikan rahmatnya. Mudah-mudahan pula puasa kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.